Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, teman-teman Indonesia, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bismillah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah, di mana pada kesempatan kali ini beliau membahas seputar doa, ya. Ketika doa tak kunjung terkabul. Sebagaimana biasa, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai selanjutnya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ghafir. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah kalian padaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah padaku, ya, dari berdoa padaku, pada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan istijabah bagi setiap hamba yang berdoa. Hanya saja yang perlu dipahami dan perlu diketahui bahwa istijabah Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u laisa bi itsmin wala qati'ati rahim." Tidaklah ada seorang muslim yang memanjatkan doa yang tidak mengandung dosa, ya, bukan untuk perkara dosa, bukan pula untuk memutuskan silaturahim, hubungan kekerabatan, illa a'tahullahu ihda thalath, melainkan Allah akan memberikan padanya salah satu dari tiga hal. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi Allah segerakan ijabahi doanya. Wa imma an yadakhira lahu fil akhirah, bisa jadi Allah akan simpan nanti di akhirat, diijabahinya kelak di akhirat. Wa imma an yadfa anhu minas su'i mithlaha, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya, akan palingkan dirinya dari keburukan yang semisalnya. Jadi ini tiga cara Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa seorang hamba. Bisa jadi disegerakan pada saat itu juga, setelah sepekan, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi setelah 30 tahun, 40 tahun, ya, atau lebih. Kemudian bisa jadi akan Allah Subhanahu wa taala simpan di akhirat, ya, Allah akan kabulkan atau Allah akan berikan padanya dalam bentuk pahala di akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari keburukan yang sebanding dengan doa yang dia panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang berkata, idzan nuktir, kalau demikian maka kita perbanyak doa wahai Rasulullah, ya. Rasul kemudian mengatakan Allahu aktsar, ya. Allahu aktsar dengan sa, bukan dengan ba, ya. Allahu aktsar, itu apa yang di sisi Allah itu lebih banyak lagi, ya. Sebanyak kita berdoa, maka apa yang di sisi Allah lebih banyak lagi. Maka itu hendaknya seorang hamba senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala apabila doanya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, setiap orang yang berdoa pasti akan Allah kabulkan, tapi cara pengabulan itu berbeda-beda, ya. Allah akan ijabahi tapi tata caranya berbeda-beda. Terkadang Allah kabulkan sesuai dengan doanya, ya, sesuai dengan yang dia minta, tapi terkadang, ya, Allah kabulkan dengan cara memberi yang
yang lain, yaitu dengan cara Allah berikan dengan cara yang lain, dengan diberikan pengganti yang lain yang tidak sesuai dengan doanya. Ya, apabila kita memahami hal ini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, maka biidznillah kita tidak akan meninggalkan doa. Kemudian Syekh membawakan sebuah hadis yang lain dari Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yusajabu lil abdi ma lam yadu bi itsmin wala aw qati'ati rahim. Seorang hamba akan senantiasa diberikan istijabah selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau doa untuk memutuskan silaturahim. Malam yasa'jil, selama dia tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Qila, seorang bertanya, ya wahai Rasulullah, mal istijal, apa maksud dari tergesa-gesa, terburu-buru di sini? Qala, beliau menjawab, yaqulu, seorang berkata, qad da'autu, aku telah berdoa, wa qad da'autu, dan aku telah berdoa, aku sering berdoa, ya, aku telah berdoa dengan doa ini, meminta kepada Allah ini dan itu. Falam ara yastajibu li, ya, tapi ternyata aku tidak melihat Allah mengijabahi doaku. Fa yastashir, ya, sehingga dia sehingga dia memutuskan diri dari berdoa, tidak mau berdoa lagi. Wa yatrukuhu inda dzalik wa yad'u du'a, ya, dia biarkan, maksudnya yaitu dia tidak mau berdoa lagi karena dia menunggu-nunggu dan terus menunggu. Ya, ini maksud dari apa? Istijal, terburu-buru dalam yaitu menunggu istijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya seorang hamba dia tinggal berdoa pada Allah, menyampaikan permohonannya, kemudian dia serahkan sepenuhnya pada Allah. Tata cara Allah mengijabahi seperti apa dia tinggalkan, dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagian salafus salih ada yang mengatakan, la ana asyaddu khasyatan an uhrima du'a min an uhram, la ana asyaddu khasyatan min ahram min an uhrama du'a min an uhram al ijabah. Sungguh aku benar-benar lebih khawatir terhalangi dari berdoa daripada terhalangi dari diijabahi doa, ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan ijabah doa, pikirkan saja bagaimana kita berdoa. Tinggal berdoa saja pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan ijabah. Ya, janji Allah itu sebagaimana sudah kita sampaikan di surat Ghafir ayat 60 tadi, ya. Niscaya Allah astajib lakum, niscaya Allah akan memberikan ijabah. Dan ijabah itu pasti akan Allah berikan selama, ya. Ini sudah tiga hal yang disampaikan. Untuk dia tidak berdosa, ya, doa bukan untuk dosa, kemudian bukan untuk apa? Memutus silaturahim, dan ketiga tidak istijal, tidak terburu-buru dengan pengabulan doa, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan yukhsha 'ala man khalafa wa qala, dikhawatirkan bagi orang yang menyelisihi dan dia berkata, qad da'autu falam yustajab li, aku sudah berdoa dan terus berdoa tapi tidak juga diberikan pengabulan, an uhram al ijabah wa maqamaha min al iddikhar wa takfir, ya. Sehingga dia terhalangi dari dikabulkannya doa, dan tidak itu saja, tapi juga dia terhalangi dari hal-hal yang semestinya bisa menjadi pengganti dari dikabulkannya doa, ya. Bisa jadi doanya diakhirkan nanti di akhirat, ya, akan disimpan baginya, atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas kita berdoa dan terus berdoa. Ijabah khali wali, sudah serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar Ibn Khattab juga pernah mengatakan bahwasanya aku tidak berambisi mendapatkan pengabulan doa, ya. Ambisiku adalah bagaimana aku berdoa, karena siapa yang berdoa pasti dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji dari Allah. Tinggal apakah dia menyelisihi doanya tersebut atau tidak, ya. Ikhwas sekalian azanallahu wa iyyakum. Makanya kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana janji Allah, ya. Doa, ayat yang masyhur berkaitan dengan masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku ini dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Di antaranya adalah ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman padaku,
ya, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk atau agar mereka mendapatkan kebenaran. Nah, ini ikhwah sekalian para jamaah azanillahu wa iyyakum, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa. Hanya saja terkadang kita dapatkan adalah sebagian doa yang tidak terkabulkan. Makanya di akhir-akhir khutbah beliau menyampaikan sedikit dari sebab seorang doanya tak kunjung terkabulkan. Ya, tadi sudah disampaikan doanya mengandung dosa atau untuk perkara dosa. Kemudian dia memutuskan silaturahim atau doa untuk memutuskan silaturahim. Dan silaturahim yang paling wajib disambung adalah birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Ya. Nah, ini bisa memutuskan, bisa menjadikan doa seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi isti'jal atau tergesa-gesa, yaitu dengan dikabulkannya doa. Kemudian diantaranya adalah karena seseorang melakukan kezaliman. Karena seseorang melakukan kezaliman, kezaliman banyak bentuknya. Bisa kezaliman seorang hamba dengan Rabb, bisa kezaliman seorang hamba dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Ada demikian pula kezaliman seorang hamba dengan dirinya sendiri. Ya, makanya dahulu pernah ada seorang mengeluh kepada Ibrahim bin Nasr Al-Kirmani atau Al-Karmani rahimahullah. Ya, kemudian menjelaskan bahwa orang-orang berdoa mengapa doanya tidak dikabulkan. Kemudian beliau menjelaskan banyak perkara, ada 10 poin, yang mana intinya dari 10 poin tersebut adalah kezaliman yang dilakukan oleh manusia, ya. Bahkan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, seorang yang dizalimi, semestinya doa mazlum, doa yang terzalimi itu mustajab biidznillah. Tapi karena dia menzalimi orang lain juga, ini bisa menyebabkan doanya tersebut terhalang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benar-benar dihindarkan, diselesaikan atau dijauhkan dari yang namanya kezaliman. Ya. Agar doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara sebabnya adalah seseorang bisa jadi mendoakan, ada orang berbuat kezaliman, kemudian orang yang dizalimi itu mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Orang yang terzalimi itu mendoakan keburukan bagi orang yang terzaliminya. Contoh nyata seperti kita perhatikan di kasus Palestina sekarang, banyak dari kaum muslimin di seluruh dunia mendoakan kebaikan untuk warga Palestina, di satu sisi mendoakan keburukan untuk orang-orang Yahudi di sana, ya. Tapi kalau kita perhatikan tidak langsung Allah segerakan, ya. Di antara faedahnya apa? Di antara faedah yang bisa kita ambil, Allah menjelaskan bahwa bisa jadi doa-doa orang yang terzalimi itu tidak langsung dikabulkan karena Allah ingin akhirkan, hingga ketika tiba suatu saatnya kemudian sudah maksimal kezaliman yang mereka lakukan, akan Allah azab mereka. Dan paling akhir dari semua itu adalah di akhirat kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim 42-43, sebuah ayat yang masyhur juga bagi kita semuanya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, janganlah kalian mengira bahwa Allah lengah, Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kapan itu? Ya, ini pada hari kiamat. Akan semakin besar, ya, dan semakin dahsyat, semakin buruk, semakin pedih azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Kemudian di antara sebabnya, dan ini yang terakhir, bahwa khatib tadi membawakan sebuah hadis yang ma'ruf juga, mengapa seorang doanya tidak dikabulkan, karena bisa jadi karena dia masih makan minum dari harta yang haram, dari usaha yang haram, ya. Ada seorang dia safar panjang, ya, safar jauh, kemudian rambutnya acak-acakan, ya, badannya penuh debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit,
kemudian dia memohon pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, dia melakukan ilhah, ya, diulang-ulangi, dia merengek-rengek dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal semua ini adalah sebab diijabahi doa, ya. Safar yang jauh dalam keadaan diri kita berpakaian lusuh, ya, berpakaian apa adanya, penampilan apa adanya, sederhana. Makanya di antara syariat ketika seorang keluar untuk mengerjakan salat istisqa, ya, yaitu berpakaian apa adanya, tidak mengenakan pakaian yang bagus, ya, apa adanya, kenakan pakaian yang lusuh, menunjukkan bahwasanya kita apa? Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Ini termasuk sebab ijabah doa. Ya, dia mengangkat dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia ulang-ulangi ilhah dalam berdoa, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kata Rasul, wa matahmu haram, ya, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian juga haram, wa ghudhiya bil haram. Ya, dia tumbuh berkembang dari yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana dia akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di antara hal yang penting untuk kita perhatikan, kita coba periksa satu persatu dari makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai dari yang haram, ya. Ini bisa menghalangi kita dari kebaikan. Demikian pula anak-anak kita, ya, bukan hanya kita, juga kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ya. Periksa satu persatu apakah ada yang haram. Bisa jadi kita sulit belajar agama, bisa jadi anak-anak kita pembangkang, ya, sulit dinasehati, ya, sulit diingatkan, sulit ngafal Al-Quran, ya. Di antara sebabnya bisa jadi karena apa? Karena makanannya adalah dari yang haram, ya. Nah, ini ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, apa yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Dan di akhir khutbah tadi beliau banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk saudara kita di Palestina, ya, sebagai hak sesama muslim, ya. Ini saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.